Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para shaimin syaimat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para shaimin syaimat, mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa naqlahu bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsalitsatu, maqalah yang ketiga dari bab 4, an ba'dil hukama radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh ahli hikmah, ahli spiritual. Beliau mengatakan arba'atun fabihatun, ada 4 hal yang buruk. Kalau yang kemarin itu adalah 4 yang baik. Contohnya, kalau orang tua taubat itu baik, tapi lebih baik anak muda yang taubat. Sekarang mari kita kaji bersama tentang 4 keburukan. Wa wa ma yata'allaqu bihi damu fil ajili wal iqabi fil ajili, yaitu hal yang dihubungkan dengan sebuah celah, situasi yang sangat jelek di alam dunia ini, dan kalau melakukan kejelekan ini maka dia akan mendapatkan wal iqabi fil ajli, yaitu memperoleh siksa di akhirat. Apa itu? Disebutkan lakin arba'atu minha akbahun, akan tetapi 4 di antara itu ada yang lebih buruk. Yang kemarin ada baik tapi lebih baik. Kalau sekarang buruk tapi ada yang lebih buruk. Apa itu? Al-dzambun minas sabi fabihun wa minas saykhi akbahun, yaitu tentang dosa, dzambun, maksiat. Ayil ithmi, yang mendatangkan kesalahan-kesalahan. Siapa yang melaksanakan? Jika minas sabi qabihun, maka kalau yang melakukan pemuda itu buruk. Wa min saikhul abhahun, sedangkan kalau yang melakukan kesalahan, maksiat, dosa orang tua jauh lebih buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian, moga kita dijauhkan. Yang kita sudah kepala 6 ini, moga-moga tidak menjalani kesalahan, dosa, ismun, dzunub, wal maksiat. Karena yang lebih tua kalau masih menjalankan itu jauh lebih buruk. Yang pertama. Yang kedua, wal istighalud dunya, ya, al jahili qabihun wa minal alimi akbahun. Yang kedua, menyibukkan urusan dunia, nyari harta, ayyibima bi'amti'atiha minal bi'amta'iha, jadi golek duit, cari uang. Kalau dilakukan minal jahil, bagi orang yang bodoh, itu buruk. Wa minal alimi akbahu, tapi kalau orang tua jauh lebih buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang bodoh nyari duit, ya pantas. Tapi kalau terlalu mencari uang juga nggak baik, buruk. Tapi kalau yang banting tulang, siang malam cari duit, lupa akhirat, dan itu dilakukan oleh orang tua, orang alim, ya ini disebut
qabihun minal alim, dan itu dijalani oleh orang yang alim itu jauh lebih buruk. Jadi orang yang alim sebaiknya tidak kami dunyanan, tidak ta'alluq minat dunya, bergantung dan istighal minat dunya, sibuk urusan dunia. Kamaru ya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, beliau bersabda, manis dada ilman walam yazdad fit dunya zuhdan, ya. Siapa saja yang bertambah ilmu dan ia tidak bertambah zuhud, tidak bertambah zuhud, ya, lam yazdad, tidak tambah zuhud, tambah tua kok tambah keduniaan, dan dia tidak akan bertambah fadilahnya minallah ta'ala illa ba'dan, dari Allah melaikan bu'dan, melaikan lebih jauh. Rawahud Dailami. Jadi kalau semakin tua, semakin mendekati umur katakan, maka semakin sumeleh. Kalau ada amanah, asal tidak menghalalkan segala cara, maka itu iya. Tapi tidak boleh menghalalkan cara. Yang ketiga, wattakasulu fit ta'ati min jami'in nas fabihun wa minal ulama'i wat talabati akbahun. Orang yang takasul, malas fit ta'at, dalam bertaat pada Allah, ay muwafaqati amrillah ta'ala, yaitu orang yang tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Allah, dan itu dijalankan min jami'in nas qabihun. Manusia pada umumnya kalau melakukan malas taat itu adalah buruk. Wa minal ulama'i wa talabati abhahun. Sedangkan kalau yang malas taat itu oleh para ulama wattol bati dan para cendekiawan, akbahun, itu jauh lebih buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin berilmu, semakin kita umur, semakin kita harus lebih taat ibadah kepada Allah. Yang keempat, wattakabur minal agniya fabihun wa minal fuqara'i akbahun. Takabur kalau dilakukan oleh orang kaya itu buruk. Wa minal fuqara'i akbahun. Tapi kalau ada orang fakir kok sombong, itu jauh lebih buruk. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita kan masih ada dengar, kita menemui orang kaya yang takabur, ya. Itu tidak baik. Tapi kalau ada orang fakir, miskin, ya, kok sombong, kok takabur, wah itu jauh lebih jelek. Terus, na'udzubillah min dzalik. Terus yang disombongkan apanya gitu. Tapi masih ada loh yang kita lihat di masyarakat, orang yang kurang mampu, astagfirullahaladzim, tapi perilakunya lebih sombong. Maunya tuh ngolok-ngolokkan orang terus. Nah, gitu loh. Semua dianggap di sekelilingnya tidak benar. Maka dengan demikian itu jauh lebih jelek. Para salikin dan syaimin syaimat, mari kita lanjutkan al-maqalatur rabi'. Maqalah yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli sama, fa idza starat kana qadha ala ahli sama. Al-kawakib amanun li ahli sama,
Bintang-bintang itu pengaman bagi penghuni langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan kalau bintang itu berjatuhan. Kira-kira langit itu pertanda ada apa ya? Ya. Fa'idzan satarat, kalau bintang itu berjatuhan berserakan, au tafarraqatal kawakib, artinya bintang-bintang itu saling berhubungan, galaksi saling berbenturan, kanal qadha'u, maka terjadilah qadha', satu kepastian, ail hukmalil ilahiyah, dan ini adalah hukum Allah ala ahli sama, itu atas penghuni langit. Artinya apa? Kalau sudah seperti itu, minal iftitori wattayyi wa mautil malaikati fiha, maka langit terbelah, mengkerut, dan kematian malaikat yang ada di sana, sehingga ini pertanda kiamat. Jadi kalau ada bintang gemintang berjatuhan, kadang-kadang ada lintang kemukus jatuh saja, orang akan menandai itu alamatnya apa ya? Ini antar bintang benturan, ya berarti surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka ma yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Gunung-gunung berterbangan, semua langit berbenturan seperti anai-anai kapas yang saling berterbangan. Itu pertanda. Ini ya pertanda bagus. Sekarang kita lihat saja, kalau udah galaksi tidak sempurna, itu sudah tanda-tanda alam. Yang kedua, Rasulullah bersabda, wa ahlul baiti amanun li ummati fa idza zala ahla baiti kana qada'u ala ummati. Ahlul bait adalah pengaman bagi umatku. Apabila ahli baitku itu hilang, berlakulah qada' atas umatku. Artinya adalah apa? Artinya kalau segala hormat, mohon maaf segala hormat, ayat dzurriyyah, kalau orang mengaku dzurriyyahnya Rasulullah, tapi dia min dhuhuril bid'ah wa ghalata ahwa, dia berlaku bid'ah dan merajalela hawa nafsunya. Saya tidak ingin menilai apakah di Indonesia seperti itu, di Arab Saudi seperti itu, tidak. Tapi kita batin saja, kalau orang-orang yang mengaku dzurriyyah tapi tidak beramal soleh, hawa nafsunya dilepas, wahtilaful aqaid, dan akidahnya sudah lemah, sudah lepas, waduhur rumi, dan terang-terang meminum rum. Rum itu adalah bahan minuman keras, wariha, dan lain sebagainya. Maka ini pertanda juga akan datangnya hari kiamat. Jadi kita lihat saja Bapak Ibu sekalian sekitar kita, kalau orang yang mengaku dari keturunan Rasulullah kok masih baik, insya Allah. Tapi kalau kok mursal, ya udah, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, wa anna amanun li ashabi fa idza dhahabtu kana qada'u 'alal ashabi. Rasulullah mengatakan, aku ini pengaman bagi para sahabatku. Apabila aku tiada, maka berlakulah qada' atas para sahabatku. Apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Minal fitani wal khurubi wartidati manirtadda waqtilafil qulub. Berbagai fitnah, adu domba, kaum Khawarij, kaum Syi'i, dan sebagainya bermunculan. Perang satu dengan perang kabilah yang lain. Kemurtadan, wartadid juga banyak. Itu merupakan bagian dari ikhtilafil qulub, dari hatinya yang sudah bengkok. Di Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut ya, khairun qurun qarni.
sebaik-baik kurun itu adalah kurun saat saya, kata Rasulullah. Tumal sahabat, tumal tabiin, dan selanjutnya yang terjadi adalah perang. Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana di Syria, di Irak dulu, Iran, kemudian ada di Libya, ada Suriah sekarang, ya. Padahal sama saudara, tapi peperangan itu semua menunjukkan bahwa sudah mulai retak ukhuwah Islamiyah yang ada di negara-negara tersebut. Ini Rasulullah yang mengatakan. Yang keempat, wal jibalu amanu li ahlil ardi fa idza dhahabat kanal qada'u ala ahlil ardi. Gunung-gunung itu adalah paku bumi yang memperkuat penghuni bumi. Apabila gunung itu meletus, gunung itu hilang, maka kanal qada'u ala ahlil ardi, yaitu berlakulah qada' atas penghuni bumi. Banjir, tanah longsor, gempa bumi di mana-mana, ya. Karena apa? Gunungnya dikeprasi, gunungnya batu baranya dihabiskan, nikel di mana-mana dijual, dan banyak sekali gunung-gunung yang mulai habis karena dieksploitasi. Ini pertanda akan terjadi malapetaka bagi penghuni bumi. Bapak-Ibu sekalian, makalah yang kelima. Wal maqalatul khamis an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qol arba'atun minal khisali, ada 4 macam kesempurnaan dengan 4 macam, yaitu tamamuha bi arba'atin minal umuri, ya, ada 4 yang disempurnakan dengan 4 yang lain. Bapak Ibu sekalian, mari kita kaji dan kita renungkan, moga-moga kita bisa mengamalkan. Yang pertama adalah tamamus shalah bisa statis sahwi, kesempurnaan sholat dengan 2 kali sujud sahwi. Ya, artinya kalau ada tidak membaca surat atau lupa ini rokaat keberapa, maka sujud sahwi. Berarti sujud kita sedang lupa. Jadi untuk menyempurnakan dari sholat, sholatnya sudah bagus, tapi kalau ada yang lupa, rukunnya kurang, maka perlu di sujud sahwi. Yaitu di situ ada, yaitu tentang rukun qauli dari tempatnya. Wadzalika imma ayyakunal mangkul ruknan au ba'dan au hayatan, dan hal ini terkadang ada yang dipindahkan rukunnya, sunnahnya, abadnya atau sunnah hayatnya, itu ada yang tidak pas atau lupa. Wa ruknu yajuduli naqlihi mutlaqun, ada pula karena rukun maka ia harus sujud sahwi secara mutlak karena telah memindahkan, artinya ada yang salah. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga ini penganut kunut ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan wal ba'du in kana tasyahud awal kadzalik. Begitu juga kalau tasahud awalnya tidak ada, maka dia juga harus sujud sahwi. Amal kunut, begitu juga kalau kunutnya lupa, maka juga diminta sujud sahwi. Ya, maka ya harus sujud sahwi. Ya, au bikostin dikrifala, atau dengan sengaja dikir maka tidak harus sujud sahwi. Artinya sesuatu yang memang syarat rukunnya sholat itu kurang, maka dan itu ingat, maka harus sujud sahwi. Dan yang selanjutnya wal hay'atu la yasjudu linalqiha, dan sunnah hayat ya tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah tidak, ya, kecuali bacaan surat. Kalau suratnya salah atau tidak baca surat, sujud sahwi. Demikian apa yang dikatakan oleh gurunya beliau Ahmad Nahrawi, yaitu Syekh Ahmad Nahrawi. Yang pertama. Yang kedua,
Tamamus shaum bisodakotil fitr. Kesempurnaan puasa kalau membayar zakat fitrah. Jadi jangan sampai tidak membayar zakat fitrah. Semua masih bisa makan sampai besok dan masih ada sisa kok. Karena itu harus tetap bayar zakat fitrah. Seperti Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang yang miskin. Ya. Atau tetap bayar fitrah. Wadhamiru, ya ini semua fi yutikunahu raji'ul lil fidyah li'annahu mutaqaddamun rutbatan. Artinya dhamir di dalam kalimat yutikunahu itu kembali kepada fidyatun, membayar fidyah. Kalimat fidyah didahulukan urutannya. Fidyah bayar zakat. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Wal makna wa 'alal ladzina yutiqunal fidyah huwa ta'amul miskin, artinya wajib bagi orang itu adalah membayar fidyah dan memberi makan orang miskin. Wal muradu minat ta'ami shadaqatul fitri li'anna Allah ta'ala dzakara hadhil ayah akibal amri bisyam. Yang dimaksud dengan makanan adalah zakat fitrah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini sehabis perintah puasa. Ini satu kata. Kama Allah Ta'ala bitakbiratil id akiba ayah as-saniyah. Seperti yang diperintahkan takbir pada hari raya setelah id. Setelah ayat kedua dari surat Al-Baqarah ayat 185 itu, kama fi Fathil Khabir, seperti di dalam kitab Fathul Khabir. Artinya Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah harus dilakukan sebelum sholat id gitu. Setelah itu takbir baru sholat id. Runtutannya seperti itu. Yang ketiga, wa tamamul haji bil fidyatin, dan kesempurnaan haji apabila juga membayar fidyah. Kadang-kala maaf ibu-ibu, bapak-bapak, banyak yang kita langgar merasa tidak melanggar, padahal mestinya harus membayar fidyah. Di dalam pakaian ihram katakan orang laki nutup kepala, atau ibu-ibu buka rambutnya dan sebagainya, itu membayar fidyah. Nah, sampai-sampai menyembelih unta atau membayar sebelah mud apabila ditemui menyebabkan yang harus mewajibkan atau yang mensunahkannya atau tidak ditemui, akan tetapi dia harus tetap membayar fidyah. Ya, bal fa'alal fidyata lil ihyati, dalam rangka kehati-hatian. Waduh, mahal ya bayar satu kambing. Tadi padahal saya itu nggak sengaja buka kepala, aurat saya kelihatan, tapi pura-pura ditutup lagi, lah udah kelihatan kok, padahal sedang ihram. Kadang-kadang bapak-bapak kita itu kan sok tidak ada masalah, padahal masalah. Nah, kalau hati-hati lebih baik membayar dam atau membayar fidyah. Yang keempat, al-imanu bil jihad. Iman itu harus dilakukan dengan jihad. Ayat bidu'a ila din haq, artinya mengajak kepada agama yang hak. Kama qala Sayyid Ali Al-Jurjani fit ta'rifati, seperti dalam kitab At-Ta'rifah karya Sayyid Ali Al-Jurjani. Jadi namanya jihad itu bukan berarti musuhi orang, tidak. Artinya jihad itu mengajak kebaikan. Yang ke Bapak-Ibu sekalian, makalah yang ke-6. Al-maqalatu sadis an Abdillah ibnu Mubarak Khafidhil Qadi Nuhin Marwazi. Ya.
Dari Imam Abdullah bin Al-Mubarak, cucu dari Qadhi Nuh Al-Marwazi, beliau mengatakan, man sholla kullu yaumin snata asrota rokatan, siapa saja yang sholat setiap hari sebanyak 12 rakaat, wa ya rakaati qabla subuh wa rakaati qabla duhur wa rakaati ba'daha wa arba'atu rakaatin qabla asar wa rakaati ba'dal maghrib. Artinya sholat rawatib, sunat-sunat itu, Bapak Ibu sekalian, ya, maka faqad adda haqqas sholat, maka ini sungguh dia telah menunaikan sholat yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan ogah-ogahan sholat rawatib, sunat rawatib. Kadang-kala orang maunya langsung tembak sholatnya kan, tidak ada ba'diyah, qobliyah. Saya ingin sampaikan, tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar, tidak ada ba'diyah maghrib. Nah, maghrib sama isya itu sholat sunatnya banyak. Salah satunya adalah sholat al-awwabin, ya Bapak sekalian. Ini seperti yang disampaikan Rasulullah rahimallahum ra'an sholla qoblal asri arba'an. Allah mengasihi orang-orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat, ada yang 4 rakaat. Wa kana sallallahu salam yusalli qabla arba'an bi fadli bainahunna bitaslim. Ada sebelum sholat asar 4 rakaat yang memisahkan sholat tersebut dengan salam. Artinya sebelum sholat asar sholat dulu. Kalau Imam At-Tabrani, man sholat arba'atan qoblal asri haramallahu badanahu alanna. Orang yang salat 4 rakaat, artinya 2 salam, ya, sebelum sholat asar, maka haram hukumnya tubuhnya tersentuh api neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagaimana Syekh Khalil Ar-Rasyidi mengutip dari Syekh Ad-Dimyati dalam kitab Al-Mustajirur Rahih dari hadis Imam Muslim, diceritakan mamin abdin yusallil ta'ala rakaat selain sholat fardu, ya, melainkan Allah akan mendirikan rumah untuknya, illa banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibuatkan rumah nanti di surga. Jadi jangan ogah-ogahan sholat sunat rawatib. Dalam riwayat Tirmidzi juga disebutkan arba'an qabla duhur, ada yang 2 sebelum duhur itu 4 rakaat, rokngatan ba'daha 2 rakaat setelahnya, wa rokngatan ba'dal maghrib 2 rakaat ba'dal maghrib, wa rokngataini ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya, wa rokngataini qabla sholatil ghada sebelum sholat subuh 2 rakaat. Jadi ini intinya sholat rawatib, ya, itu Bapak sekalian yang harus kita jalankan agar kita bersempurna di dalam bersolat. Disebutkan juga man sholat qabla duhur arba'in raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailati, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka seperti halnya pahalanya seperti tahajud 4 rakaat di malam harinya, ya. Wa man sholahunna ba'dal isya kamislina min lailatul qadr, dan yang sholat 4 rakaat setelah isya adalah seperti melakukan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ini dari Imam At-Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani. Jadi kalau orang suluk biasanya kan ada sholat apa? Ada 2 salam lagi kan? Nah, di antaranya ada sholat tasbih. Nah, itu berarti sama saja kita mendapatkan pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Terakhir Bapak Ibu sekalian, wa min tamma qala Ibnu Mas'ud, seperti yang disampaikan Ibnu Mas'ud,
laisa sa'un ya'dilu sholatal laili min sholatin nahar illa arba'atin qabla duhur. Tidak ada satupun sholat yang lebih baik setelah sholat malam dan sholat siang hari kecuali 4 rakaat sebelum duhur. Wa fadluhunna ala sholatin nahar wa kafdil jama'ati alal wahid. Keutamaan sholat sunnah sebelum duhur itu atas sholat siang hari lainnya adalah seperti keutamaan sholat jamaah atas sholat sendirian. Jadi 4 rakaat sebelum duhur itu pahalanya sama dengan sholat jamaah. Ini dari Ibnu Mas'ud. Hadisnya disampaikan Ibnu Mas'ud. Dan terakhir, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yubtilu fihinna ruku'u wa sujudu wa yakul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan sholat sunnah sebelum duhur tersebut, dan di dalam sholatnya beliau memanjangkan rukuk dan sujudnya. Panjang, ya. Mengapa? Innaha sa'atun tuftahu fiha. Sesungguhnya sholat sunnah sebelum duhur adalah sholat terbukanya pintu langit. Ya. Fiha abwabus sama. Wa uhibbu ayyas'ada li fiha amal sholih. Maka aku menyukai bahwa naik untukku di saat itu amal solehku. Artinya saat itulah amal-amal sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Hari ini lebih banyak amalan-amalan sunnah yang kita harus lakukan di dalam penyempurnaan sholat-sholat kita, dan begitu juga amal-amal yang lain. Semoga Allah meridhai, membimbing kita, dan kita menjadi ahlul ibadah. Orang yang ahlul ibadah, ahlul taat, pertanda kita muqarrabah ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Alfu minggu, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalau yang benar itu adalah dari Allah melalui kitab ini. Kalaupun ada kekurangan, sesungguhnya itu adalah kekurangan saya sendiri, al-fakir. Untuk itu sekiranya mohon dimaafkan. Akhirul alam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.